Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para panelis, perkenalkan kami dari kelompok OAP Ekonomi akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Penurunan ini berpengaruh terhadap semua sektor. Ini juga didukung dengan banyaknya PHK secara massal yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja, sehingga menambah angka pengangguran di Indonesia. Melihat hal ini, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah wirausaha karena dengan wirausaha mampu menyerap pengangguran dan wirausaha dapat berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Untuk meningkatkan jumlah wirausaha, maka harus meningkatkan minat wirausaha terlebih dahulu. Minat wirausaha dipengaruhi oleh faktor pendidikan kewirausahaan, karena pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat yang berwirausaha karena mampu memberikan tidak hanya pendidikan kewirausahaan, karena di era digital ini, media sosial begitu dekat dengan masyarakat, khususnya juga kepada para mahasiswa. Media sosial mampu membantu mahasiswa untuk mengakses informasi, sehingga media sosial merupakan hal yang tepat untuk melakukan wirausaha. Karena wirausaha secara digital akan membantu mahasiswa, sehingga tidak akan kalah saing dengan wirausaha lainnya. Dari penelitian ini, kami mengajukan judul pengaruh media sosial dan pendidikan kewirausahaan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Kami telah menyimpulkan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh media sosial terhadap minat wirausaha. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat wirausaha. Nah, rumusan masalah ini adalah nilai yang akan kami teliti di bab selanjutnya. Di sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, dan tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh media sosial terhadap minat wirausaha. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat wirausaha. Kemudian penelitian yang relevan yang penelitian yang dengan judul Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial, Motivasi Intrinsik, dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Hasil analisis korelasi didapatkan bahwa penggunaan media sosial terhadap minat wirausaha adalah 0,515, yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara penggunaan media sosial terhadap minat wirausaha. Yang kedua oleh Prasetyo dan Reni Haryani tahun 2020. Dengan judul penelitian, pengaruh motivasi dalam penggunaan media sosial dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Hasil analisis korelasi ini didapatkan bahwa penggunaan media sosial terhadap minat wirausaha adalah 0,643, yang berarti bahwa penggunaan media sosial terdapat hubungan korelasi yang kuat. Selanjutnya oleh Siti Mahmudah pada tahun 2017, dengan penelitian yang berjudul Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan Keluarga, dan Modal Sosial, Pengaruhnya Terhadap Minat Berwirausaha, dan Dampaknya pada Kinerja Kewirausahaan Mahasiswa, yang tergabung dalam Inkubator Kewirausahaan STIP IPIJA. Nah, penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan pendidikan kewirausahaan terhadap minat kewirausahaan. Kerangka berpikir dan hipotesis. Media sosial dan pendidikan dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi minat wirausaha. Media sosial dapat membantu menemukan konsumen baru dan memperluas pasar baik dalam negeri ataupun luar negeri. Seseorang dapat dengan mudah mempromosikan sehingga dapat dengan mudah pula memulai bisnis atau sebuah usaha baru dan memicu minat masyarakat untuk menjadi wirausaha. Sehingga hipotesis penelitian kami atau H1 ialah media sosial berpengaruh positif
terhadap minat wirausaha. Selanjutnya, pendidikan kewirausahaan juga dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi minat wirausaha. Pendidikan kewirausahaan merupakan ilmu pelatihan mengenai pemahaman kewirausahaan dan penciptaan usaha bagi masyarakat guna membentuk jiwa dan mental wirausaha. Sehingga H2 dalam penelitian ini ialah pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap minat wirausaha. Tujuan operasional. Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial dan pendidikan kewirausahaan terhadap minat usaha, terutama pada anggota aktif Kopma UNJ 2021. Waktu dan tempat penelitian. Tempatnya berada di Universitas Negeri Jakarta selama bulan Oktober 2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah anggota aktif Kopma UNJ 2021. Instrumen penelitian yang kami gunakan ialah kuesioner. Untuk pengujian kuesioner, kami menyebarkan kuesioner pada 12 anggota aktif Kopma UNJ 2021 dan didapatkan hasil bahwa kuesioner kami sudah valid dan reliable. Teknik pengumpulan data kami yaitu dengan penelitian pustaka dan survei. Teknik analisa data yang kami gunakan yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji linear berganda terdiri dari uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Baik, untuk objek penelitian, objek kami menggunakan anggota aktif Kopma UNJ tahun 2021 sebanyak 32 orang. Kami menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat dengan 32 responden. Ya, pendidikan kewirausahaan dan Y-nya adalah minat wirausaha mahasiswa. Untuk statistik deskriptif X1 yakni media sosial, nilai minimumnya 24, maksimum 59, dan MA-nya 46,3438. Untuk statistik deskriptif X2 yakni pendidikan kewirausahaan, minimumnya 23, maksimum 60, dan MA-nya 44,75. Untuk statistik deskriptif Y, yakni minat wirausaha, minimumnya 24, maksimum 60, dan MA-nya 50,8125. Selanjutnya ada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Pada hasil Kolmogorov-Smirnov, kami memiliki signifikasi data 0,542 sehingga data dinyatakan normal. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas, di mana nilai masing-masing variabel nilai fifth variabel X maupun X2 bernilai 3,173, yang berarti data tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, di mana nilai signifikan variabel X1 yakni 0,351 dan X2-nya 0,682. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada penelitian kami. Adapun hipotesis statistik, yaitu uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 4 uji, yakni uji linear berganda, uji hipotesis parsial atau uji T, uji hipotesis simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau R². Yang pertama, uji linear berganda. Dalam hasil regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Koefisien regresi dari masing-masing variabel. Yang pertama, variabel media sosial X1 sebesar 0,655. Angka ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu variabel media sosial akan meningkatkan minat wirausaha sebesar 0,655. Yang kedua, variabel pendidikan kewirausahaan X2 sebesar 0,233. Angka ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu variabel pendidikan kewirausahaan akan meningkatkan minat wirausaha sebesar 0,233. Yang kedua, uji T. Dari hasil uji T didapatkan 2 hipotesis. Hipotesis pertama, variabel X1 memiliki hasil uji statistik T sebesar 3,962 dan memiliki nilai signifikansi 0,00. Berdasarkan uji tersebut, maka diketahui bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis kedua, pendidikan kewirausahaan X2 memiliki hasil uji statistik T sebesar 1,521 dan memiliki nilai signifikansi 0,139. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka diketahui bahwa variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Yang ketiga, uji simultan atau uji F. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000.
dan nilai F hitung 44,396. Dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang keempat, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel koefisien determinasi, diketahui bahwa R² memiliki hasil 0,754. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas mampu menjelaskan variabel minat wirausaha sebesar 75,4%, sedangkan 24,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pembahasan, berdasarkan data yang didapat dari responden, pada variabel Y terdapat 62,5% anggota aktif WNJ tahun 2021 yang setuju bahwa dengan menjadi wirausaha, maka setiap orang dapat memenuhi tuntutan hidup mereka. Dan sekitar 65,625% anggota aktif WNJ tahun 2021 yakin bahwa dengan menjadi wirausaha, mereka mampu menciptakan peluang usaha bagi banyak orang. Berdasarkan hasil kuesioner ini, dapat disimpulkan bahwa anggota ONJ tahun 2021 memiliki minat wirausaha yang tinggi, walaupun 2021 yang tidak berminat dalam melakukan kegiatan wirausaha. Hasil kuesioner yang telah diisi oleh anggota aktif WNJ tahun 2021 menunjukkan bahwa telah banyak mahasiswa yang mengetahui dan berminat untuk ikut serta dalam kegiatan wirausaha. Dari paparan hasil penelitian yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh media sosial terhadap minat wirausaha. Dan yang kedua, tidak terdapat pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat wirausaha. Sehingga dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama kami sesuai dengan hasil penelitian kami. Kemudian hipotesis kedua kami tidak sesuai dengan hasil penelitian kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.